Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia yang semakin hari semakin menarik, sahabat Bob ya. Nah, yang paling kemarin yang menarik adalah bagaimana skuadnya Kamerun tidak membawa yang namanya Andre Onana, kipernya Inter Milan. Kenapakah begitu? Ya, sebelum gua sampein bagaimana kisahnya, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat gue sendiri, juga menjadi pertanyaan. Tapi ternyata barusan gue baca di calciomercato.com bahwa Onana sudah terbang dari Qatar menuju ke kota negaranya dia, Kamerun ya. Kenapa gitu? Ternyata memang ada perselisihan antara dia dengan pelatihnya. Ini mengenai masalah taktik. Kalau Onana adalah kiper modern yang sangat berani keluar dari sarangnya, ya memang sangat berani dan refleksnya juga sangat bagus. Tapi ternyata gaya bermain dia tidak disukai sama Rigobert Song, pelatihnya Kamerun. Nah, dia mau meminta si Onana itu untuk bermain di belakang garis. Nah, ternyata Onana tidak mau gitu loh. Nah, ini yang terjadi perselisihan tuh katanya dari hari Senin kemarin. Nah, akhirnya kemarin juga nggak dibawa ya. Dan juga Federasi Kamerun juga mendukung pelatih Kamerun untuk meneruskan timnya tanpa Onana. Dan kita melihat semalam Kamerun bermain 3-3, kebobolan 3 gol ya, dan itu sebenarnya gol-gol yang sebenarnya kalau Onana yang menjadi kiper tuh mungkin akan lebih gampang, mungkin nggak akan kebobolan 3 gol. Tapi ya sudah, yang namanya itu pilihan pelatih, dan Onana juga memilih untuk pulang. Nah, ya udah, ini berita baik juga buat Inter, dia bisa bergabung untuk bermain dengan tim cadangan yang tidak bermain di Piala Dunia, sahabat Bob. Apalagi pemain-pemain Inter udah mulai berlatih, ada Darmian, ada Belanova ya, yang mereka posting di sosial media mereka, sahabat Bob. Ya udah, kita tunggu aja Onana, sahabat Bob. Itu kalau kita berbicara Onana. Nah, sekarang kita akan berbicara yang namanya Denzel Dumfries ya. Denzel Dumfries atau kita sebut Dum Dum, ini banyak penggemarnya banyak ya. Terutama Chelsea dan MU memang ngebet buat dapatkan dia. Kalau kita bicara MU, Ten Hag begitu mengagumi si yang namanya Dum Dum ya. Jadi ya, apakah MU akan mendapatkan atau Chelsea? Nah, tinggal lihat di sinilah Inter pengen terjadi perang harga. Apalagi kalau penampilannya Dum Dum di Piala Dunia semakin ganas, wow, ini akan menjadi rebutan. Apalagi kalau kita melihat sekarang pemain-pemain Asia banyak yang akan menjadi rebutan-rebutan kalau menurut gua ya, kalau melihat permainan-permainan mereka gitu. Nah, kita lihat Dum Dum. Nah, ini ternyata Chelsea lebih cepat dibanding MU. Chelsea lebih cepat nih untuk mengontrak wingback Inter Denzel Dumfries pada Januari, menurut laporan media Itali ya. Menurut berita Itali, Tutto Mercato Web melaporkan bahwa pemain Belanda itu adalah target utama Liga Inggris Chelsea, dan mereka mungkin tidak menunggu lebih lama dari Januari. Wow. Ya, kalau memang akhirnya Chelsea jadi membeli Dum Dum, menurut sahabat Bob siapa kira-kira penggantinya? Silakan komen ya. Siapa menurut sahabat Bob? Kalau gua si pribadi ya, belum melihat ya. Mungkin kalau Darmian, Belanova itu kan cadangan ya. Apakah dia bisa istilahnya seperti Dum Dum? Ya nggak mungkin lah ya. Mungkin kalau dikasih waktu mungkin akan bisa, tapi bedalah kualitasnya. Kalau gua berharap kalau Dum Dum dijual harus ada pengganti. Nah, sementara Dum Dum dijual alasannya adalah untuk menyeimbangkan neraca kas sampai Juni, dan juga untuk membeli Marcus Thuram, katanya begitu, sahabat Bob. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Semoga aja Dum Dum benar-benar gacor selama Piala Dunia, dan kalau memang akhirnya dijual, ya udah, harga mahal dan Inter bisa mendapatkan pemain lain, sahabat Bob. Itu kalau kita berbicara Dum Dum. Sekarang kita berbicara Ausilio ya. Ausilio telah selesai dari Qatar dan sekarang udah di Milan. Dan beberapa hari di Qatar dia melihat pemain-pemain Inter yang ikut membela negaranya, dan juga
sudah mencatat daftar belanja Inter, dan ada 4 nama yang sudah santer ya. Yang paling pertama adalah Marcus Thuram. Walaupun di video gue sebelumnya pernah gue bilang bagaimana riwayat cederanya, tapi Inter tetap ngebet karena murah 10 juta. Kalau Januari dia bisa dibeli ya. Kalau dia misalnya Juni dengan free, ya gue pribadi nggak yakin juga Inter bakal dapatkan. Kenapa? Karena klub-klub Inggris ya berani mengkasih gaji yang 2 kali lipat dibanding Inter ya. Begitu sahabat Bob. Nah, Marcus Thuram. Yang kedua adalah Yunus Musa. Nah, Yunus Musa ini kan harga kurang lebih 20 juta ya. Nah, kalau misalnya Inter bisa bernegosiasi dengan Valencia, bisa pinjam dulu, baru nanti dibeli gitu sahabat Bob ya. Ini juga favorit juga ya. Nah, yang ketiga, ini baru nih, Alexis Mac Allister. Nah, ini gelandang Argentina. Kalau yang pernah lihat Argentina bermain, dia bermain di Brighton ya, di Liga Inggris. Ini juga bagus pemainnya. Ini incaran barunya Inter. Dan yang keempat adalah Tyler Adam. Ini gelandang Amerika. Jadi pemain Amerika ini yang menjadi buruan Inter bukan hanya Yunus Musa, juga ada Robinson, dan sekarang ada Tyler Adam. Ya, kita tunggu aja apa yang akan terjadi dengan incaran-incaran Inter ini. Ini mereka serius, Inter benar-benar serius, terutama ya Yunus Musa, Marcus Thuram, ini benar-benar sahabat Bob ya. Kita akan tunggu apa yang akan dilakukan Inter untuk selanjutnya. Kenapa? Karena ya memang ya sebenarnya kalau kita berbicara yang namanya pemain-pemain incaran Inter, sampai hari ini kita belum mendapatkan siapa nih yang akan dapat. Ya seperti di video gue sebelumnya gue bilang bahwa banyak sekali incaran, ya itu mungkin strateginya Opa gitu loh. Nah, tapi kalau kita berbicara yang namanya Robin Gosens ini kan karena memang banyak sekali peminat-peminatnya, gue mungkin feeling gue lepas nih Januari ya. Lepas Januari, nah Inter, apalagi sekarang Inter sudah menghubungi Rennes. Rennes ini ya klub Prancis untuk mengontrak Adrien Truffert. Ya. Ini menurut media Italia ya, Gazzetta dello Sport ya, bahwa ini pemain sayap kiri ya, cocok untuk menggantikan Gosens, masih muda, usia 22 tahun, dan musim ini sudah bermain 14 kali. Dan dia sudah memberikan 4 assist sahabat Bob. Jadi memang ini bagus, pemain masih muda, dan dia sekarang di negara dia di timnas, dia menjadi pelapisnya Theo Hernandez, pemainnya AC Milan sahabat Bob. Jadi ya ini yang lagi dikerjakan juga sama Ausilio. Nah, jadi kita nggak tahu nih apakah Banseba ini ada siapa lagi nih, Truffert ya, ada si macam-macam Mazzocchi gitu kan. Kita tunggu aja lah apa yang akan terjadi dengan bursa transfer Inter sahabat Bob ya. Nah, terus kalau penjualan yang namanya Gosens ya, itu adalah kalau misal benar-benar Gosens datang pergi ya, Marcus Thuram dan Anthony Robinson akan datang ke Inter ya. Tapi kalau misalnya Gosens tidak pergi, mungkin tidak akan ada terjadi yang namanya pembelian. Mungkin Inter hanya bisa mendapatkan pemain dengan skema pinjaman. Ya, kita tahu bagaimana Inter sekarang keuangannya seperti apa gitu loh. Nah, itu yang perlu dibahas. Nah, kebetulan hari ini tanggal 29 November si Zhang kayaknya mau ada video call dengan manajemen ya, membahas tentang adalah untuk sponsor, karena kan Digital Beats kan bangkrut katanya ya, jadi nggak bisa bayar Inter. Terus juga membahas uang dari Liga Champion itu mau diapain. Nah, itu gitu loh. Jadi ya itu yang akan terjadi. Walaupun dia di Amerika, dia akan video call dengan si Opa, juga pemegang saham lainnya sahabat Bob ya. Kita lihat aja nanti apa hasilnya. Nah, terus untuk siapa? Untuk Darmian, Inter menawarkan perpanjangan kontrak 2 tahun kepada Matteo Darmian sampai 2025 dengan gaji 3 juta. Artinya naik 500.000 ya, karena kemarin gajinya 2,5 juta. Dan Stefan de Vrij juga begitu. Inter tawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun kepada Stefan de Vrij dengan upah yang sama. Nah, sekarang bola ada di Stefan de Vrij, apakah dia mau atau tidak. Sama dengan yang namanya Skriniar,
Inter juga ada menawarkan 6 juta, tinggal jawaban dari dia ya. Darmian juga bola ada dia sama mereka bertiga nih ya. Inter udah menawarkan perpanjangan kontrak, tinggal kita tunggu apa mereka responnya terhadap tawaran Inter, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja, apalagi kita berharap pemain-pemain yang habis kontrak nih bisa memperpanjang kontrak yang diinginkan sesuai dengan Inter ya. Kordas juga kemungkinan perpanjang kontrak. Nah, kita belum tahu nih kapten kita apakah dia akan memperpanjang kontrak atau tidak, sahabat Bob ya. Jadi benar-benar kita berharap yang terbaik tetap buat Inter. Nah, pemain-pemain incaran ya, kalau memang kita berbicara tadi Dum-Dum, kalau akhirnya dia dilepas ya, bagaimanapun ya, kita sebagai fans saja bisa mendoakan dan Inter bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dan bisa untuk mendapatkan juara di musim ini, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.